Assalamualaikum, selamat sore. Kita kembali lagi di channel ini. Seperti biasa, ini adalah pantauan sore hari kita untuk melihat dari progres capaian pengerjaan di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Buat teman-teman yang baru bergabung, tentunya saya ucapkan selamat datang. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan salam sejahtera, sehat selalu. Semoga saja di kesempatan sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dimana pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat perlintasan. Jadi untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama saya di channel ini. Progres pengerjaan di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika yang mempunyai panjang 4,31 km dan 17 tikungan terus dilakukan progres pengaspalan di area run-off, ya, di mana di bagian track lane sudah terkoneksi secara sempurna. Dan saat ini difokuskan untuk lanjutan pengaspalan di area run-off untuk lapisan ketiga seperti yang kita lihat tadi siang, yaitu pengaspalan dari tikungan ke-15 menuju ke-17 ini. Dan inilah dia hasilnya, bisa kita lihat bersama-sama. Dan kita akan lanjutkan untuk melihat situasi di mana di depan sana kita lihat tadi, yaitu sedikit perbaikan di bagian sambungan, bukan perbaikan ya, tapi dilakukan yaitu pemanasan sedikit ya, nanti akan dilakukan karena kayaknya ya di sambungan ini perlu dilakukan ekstra, benar-benar dilakukan kembali ya. Kita di hello itu. Jadi para pekerja di sini ya melakukan pemanasan sedikit untuk melakukan passing atau pemadatan supaya mendapatkan elevasi yang benar-benar diharapkan atau sesuai dari standar FIM seperti itu. Ya, kita lanjut ke trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter, di mana di sini untuk pengerjaan di sisi area sebelah kanannya untuk perampatan di area curb nantinya. Saat ini ya sudah mulai dilakukan pengikisan. Akan dilanjutkan untuk penaruhan atau pengecoran nanti dari tikungan ke-17 menuju ke trek lurus itu. Ya, sebelum kita maju ke depan, kita akan perhatikan untuk hasil kinerja yang sudah didapatkan di bagian gardu PLN sudah sip di sana. Itu juga di bagian bangunan race control. Ya, ini adalah bangunan race control yang berada di sebelah kiri trek lurus. Kita akan lihat untuk hasil pengerjaan di bagian atapnya. Ya, benar sekali. Untuk di bagian atap sudah terkoneksi di bagian tengah ini ya. Dan sekarang dilanjutkan kembali di bagian sisi sebelah kanan kalau kita dari trek lurus. Nah, ini dia. Itu juga untuk pengerjaan di bagian pipa yang ada di bawah itu untuk saluran kabel nantinya akan terkoneksi menuju ke gardu PLN. Di sini juga pemasangan di keramik maupun di bagian ruangan-ruangan di dalam itu ya terus dikerjakan, dan sedikit lagi tentunya akan terselesaikan untuk bangunan race control yang ada di sebelah kiri ini. Lanjut lagi untuk melihat situasi di kesempatan sore hari ini di belakang pedok seperti yang kita lihat di sini untuk hasil pengerjaan yang dilakukan di kaplingan-kaplingan yang berada di sini masih terus dikerjakan sampai sore hari ini. Untuk pengecoran lapisan kedua masih terus dikerjakan di depan sana ya, supaya bisa terselesaikan tentunya. Dan kita sudah berada di bangunan medical center yang bentuk modular ini sudah sip ya, seperti itulah modelnya untuk bangunan modular itu sendiri. Tinggal dilengkapi nanti dengan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan di bagian medical center ini. Dan di depan medical center ini merupakan landasan helipad yang sudah disiapkan, sudah ready ya, tinggal diuji coba saja. Jadi apabila nanti ada para pembalap yang mengalami kecelakaan yang tidak diinginkan, maka dirawat dulu di medical center. Apabila tidak bisa ditangani dengan serius di sana, maka dirujukkan ke rumah sakit rujukan yang sudah ditentukan. Ya, sampai sore hari ini masih terus berlangsung di sini ya. Bisa kita lihat ini memang sudah sore sekali. Kita ambil video sekitar kurang lebih jam 18 lewat 12 menit ya. Sebentar lagi akan azan maghrib tentunya. Maka dari itu para pekerja di sini ya break untuk makan dan melakukan ibadah lainnya seperti sholat dan lain-lain ya. Setelah itu akan keluar nanti untuk mengerjakan aktivitas lembur yang ada di titik tertentu seperti di area pedok ini untuk menyelesaikan
yaitu di bagian lapisan pengecoran lapisan kedua. Dan kita sudah berada di sini untuk dinding pit wall, bisa terlihat ya sampai sore hari ini sudah dijajarkan dari tunnel pertama ini menuju ke race control di depan sana. Dan ini sengaja tidak terkoneksi secara utuh nanti untuk jalur keluar dari para kru yang ada di depan area pedok ini ya, atau di garasi pedok. Ya, kita lanjut kembali untuk melihat situasi dan kondisi di sore hari ini. Kita berada di tunnel pertama. Seperti yang kita lihat, untuk aktivitas pengerjaan di tunnel pertama ini sudah rampung ya. Baik pengerjaan di bagian bak kontrol yang ada di sisi sayap sebelah kiri ini maupun di bagian sebelah kanan sana sudah terselesaikan. Tinggal lanjutan saja untuk di bagian tunnel kedua yang ada di tikungan ke-8 sana. Kita akan perhatikan nanti untuk hasil capaian pengerjaan sejauh ini. Ya, jadi seperti yang kita ketahui ya, bahwa sirkuit MotoGP Mandalika masuk uji coba tes pramusim ya 2022 nanti. Seperti yang kita harapkan ya, Dorna Sport sudah resmi mengeluarkan tanggal untuk seri tes pramusim MotoGP 2022. Sirkuit Mandalika Lombok adalah salah satu yang akan menjadi tuan rumahnya. Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMA, Bambang Susatyo, yang akrab disapa Bamsot ya, bangga Indonesia dipercaya oleh Dorna Sport untuk menyelenggarakan tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika pada tanggal 11 sampai 13 Februari 2022 nanti. Agenda ini diharapkan menjadi momentum bangkitnya industri pariwisata Indonesia di Lombok khususnya ya, di saat pandemi COVID-19 setelah ajang balapan World Superbike 2021 nanti. Ya, luar biasa sekali tentunya. Kita lanjut untuk melihat di tribun VVIP untuk hasil kinerja yang sudah didapatkan sampai sore hari ini tentunya untuk kesiapannya. Nah, ini dia. Jadi untuk tribun VIP atau VVIP, di sini di tikungan pertama yang diperuntukkan nanti untuk pejabat negara seperti Pak Presiden maupun pejabat tinggi lainnya akan duduk di sini untuk menyaksikan balapan yang sedang berlangsung. Sampai saat ini untuk pengerjaan di tribun VVIP sebentar lagi akan terselesaikan. Kalau kita lihat dari situasinya, di sana sudah mulai dilakukan pengecoran di bagian kolom atas ya, untuk perakitan nanti di bagian atapnya tentunya. Kita tunggu saja untuk progres selanjutnya. Dan kita kembali ke trek lurus untuk melihat situasi dan kondisi yang sudah didapatkan sampai sore hari ini. Jadi untuk tes pramusim yang kita bilang tadi ya, luar biasa sekali. Tidak semua negara tentunya bisa mendapat hal spesial seperti itu ya. Ini merupakan suatu kehormatan Indonesia bisa menyambut para pembalap MotoGP dari seluruh dunia untuk melakukan uji coba di street circuit MotoGP yang berstandar FIM pertama di dunia. Terlebih kita ketahui bahwa Indonesia memiliki jumlah penggemar MotoGP dengan angka yang sangat fantastis, ujar Bamsot dalam keterangan resminya. Bamsot mengatakan tes pramusim merupakan agenda yang sangat penting bagi sirkuit Mandalika, sebab para pembalap akan menguji coba ketangguhan mesin motornya saat melaju di sirkuit Mandalika yang super safety ini. Tes pramusim di sirkuit Mandalika adalah kepercayaan yang luar biasa bagi Indonesia. Karena tidak semua negara bisa dipercaya sebagai lokasi tes pramusim, berbagai hal akan diuji oleh tim balap yang hadir. Mulai dari fisik pembalap, motor, hingga perlengkapan balap lainnya, kata Bamsot. Bamsot menambahkan para pembalap MotoGP dan kru teknis akan menghabiskan banyak lap di sirkuit Mandalika selama 3 hari berturut-turut. Tujuannya menggali performa terbaik dari kesiapan motor masing-masing di tim pembalap yang berlaga satu musim penuh di tahun depan. Selain itu,
production helm, production ban, production knalpot. Juga akan menjadikan hasil tes pramusim sebagai masukan untuk meningkatkan performanya. Sekalipun sirkuit Mandalika merupakan sirkuit baru, namun sudah akan digunakan sebagai tuan rumah World Superbike seri penutup tanggal 12 sampai 14 November 2021 mendatang. Event World Superbike dan tes pramusim menjadi bukti bahwa sirkuit Mandalika sudah siap menggelar balapan MotoGP, ujar Bamsot. Ya, jadi bagaimana menurut kalian ya? Luar biasa sekali untuk Indonesia. Pasti bisa tentunya. Ya, kita sudah berada di tunnel kedua seperti yang kita bilang tadi. Untuk pengerjaan di sini masih terus dilakukan dan saat ini sudah bisa diatasi ya. Untuk di bagian air yang selalu menjadi PR kita bersama. Ya, kenapa kemarin ya masyarakat di tengah itu sempat membuka di bagian dinding pembatas tersebut karena memang tunnel ini masih belum bisa digunakan. Dan sekarang sudah sempurna, maka segala sesuatunya akan lancar terkendali. Dan kita sudah berada di tikungan ke-8 menuju ke-9 di bagian sebelah kanan di sini ya, masih terus dilanjutkan untuk penghamparan. Akan segera terkoneksi ya, tinggal di bagian sebelah kanan memang belum dikerjakan untuk pengaspalan lanjutan di lintasan sirkuit Mandalika ini. Dan kita sudah berada di tikungan ke-9 di sisi sebelah kiri ya, jalur entry atau di bagian sebelah kanan juga jalur entry atau evakuasi nantinya. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan di tengah lintasan, maka akan dijemput lewat jalur entry tersebut atau jalur evakuasi untuk membawa para pembalap menuju ke tepi lintasan. Seperti itu. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-10. Kita akan perhatikan di sini apakah akan dilanjutkan aktivitas pengaspalan besok. Kita lihat saja. Ya, benar sekali. Seperti yang kita lihat di sini, lapisan prime coat sudah dilakukan. Ini artinya akan segera untuk dilanjutkan, yaitu pengaspalan di besok ya. Kita tunggu saja tentunya supaya bisa terkoneksi semuanya untuk lintasan sirkuit Mandalika di bagian area runoff sisi sebelah kiri yang ada di sini. Jadi dari tikungan pertama menuju tikungan ke-8 sudah terkoneksi lapisan ketiga. Nah, di sini akan dilanjutkan besok untuk lapisan ketiga menuju tikungan ke-12. Di bagian sebelah kanan untuk tikungan ke-12 sudah terkoneksi juga. Dan siang tadi kita perhatikan bersama-sama untuk pengaspalan lapisan ketiga di area tikungan ke-15 menuju ke-17 sudah terkoneksi. Tinggal sedikit lagi ya, maka akan terselesaikan secara sempurna untuk pengerjaan di bagian trek lintasan yang ada di sirkuit MotoGP kebanggaan Indonesia ini. Lanjut lagi penelusuran kita di kesempatan sore hari ini ya, bisa diperhatikan di sisi sebelah kiri dan kanan di sini untuk area verge maupun pengerjaan lanjutan di area grapple sudah mulai dihamparkan. Di tikungan ke-12 di sebelah kanan ya, perlu diketahui untuk lapisan ketiga sudah. Nah, ini untuk yang belum, hanya di tikungan ke-10 tadi sudah dilakukan lapisan prime coat, jadi akan segera menyusul ya. Dan di tikungan ke-12 menuju ke-13 ini di bagian sebelah kanan dan kiri masih belum ya, sampai ke-14. Kita akan menunggu untuk terselesaikan di 2-3 hari ini. Kita berharap seperti itu. Dan kita perhatikan untuk hasil dari pengerjaan tadi siang seperti yang kita lihat di sini, pengaspalan dilanjutkan ya untuk di bagian zona tengah ya, benar sekali. Jadi sudah terkoneksi dengan sempurna di sana. Nanti akan ada bentuk bundar di bagian tengah itu, mungkin akan dijadikan sebagai taman di bagian tengah. Dan sisi kiri untuk bundaran tersebut akan dibangun hotel Villa Resort.
yang akan dibangun secara bertahap ya, tidak akan dibangun sekaligus pada tahun ini tentunya, karena kita masih terkendala ini ya, pandemi yang masih menggerogoti dunia tentunya. Jadi untuk masyarakat yang tinggal di tengah ya, masih ada waktu tentunya untuk berdiskusi secara baik-baik. Apabila mereka mempunyai dokumen-dokumen lengkap, bisa mengajukan secara langsung ya, melewati jalur hukum. Oke, kita kembali ke tikungan ke-14, di mana di sini untuk penghasulan yang kita bilang tadi belum dilakukan di sisi kanan maupun kiri untuk lapisan ketiga. Di bagian sebelah kanan yang hitam ini adalah lapisan pertama ya, tinggal lanjutan lapisan kedua di sini saja. Oke, kita lanjut kembali untuk melihat situasi yang ada di depan itu. Untuk area curb di sini akan segera dilanjutkan, tentunya tahap finishing nanti. Begitu juga area verge yang ada di sisi kanan yang menuju ke tikungan ke-17 di depan ini. Ya, sebelah kanan ini akan dilanjutkan juga. Kita tunggu saja. Ya, semakin hari menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Kalau kita pantau sedikit lagi akan terselesaikan. Tinggal lanjutan pengerjaan akan dikebut di bagian fasilitas seperti di bagian bangunan race control ya, pedok dan tribun akan segera dibuat ya, atau didatangkan untuk material tersebut. Ya, kita sudah kembali ke trek lurus lagi seperti yang kita lihat di sini. Tadi kita sudah upload full lintasan buat kalian semua. Kita sudah lihat semua untuk progres pengaspalan besok di tikungan ke-10. Kita harap cuaca mendukung, jadi kita akan melanjutkan untuk aktivitas pengaspalan tersebut. Ya, untuk situasi yang ada di tunnel juga sudah siap tadi kita lihat bersama-sama, dan zona tengah sudah mulai dilakukan pengaspalan. Begitu juga untuk pengerjaan area curb ya, akan segera dilanjutkan, kita tunggu saja. Untuk sejauh ini kita lihat di area pedok maupun di belakang ini sudah siap semuanya ya, tinggal menunggu untuk kedatangan material pedok yang masih terus jadi pertanyaan kita bersama-sama. Tapi jangan khawatir buat teman-teman semuanya, karena bagian pedok itu nanti tinggal dipasang saja, karena bentuk bangunan modular tentunya. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini. Kita sudah upload full lintasan buat kalian semua, dan apabila narasi yang sampaikan ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe ya. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.